Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Pada materi ini, kompetensi dasarnya adalah 3.5 mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. 3.6 menelaah isi dan struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang diperdengarkan atau dibaca. Untuk keterampilannya, 4.5 menyimpulkan isi teks eksposisi artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang diperdengarkan dan dibaca. 4.6 menyajikan gagasan, pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer berupa lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan. Pada hari ini, kita akan mempelajari tentang 1. Pengertian teks eksposisi, 2. Struktur teks eksposisi, 3. Unsur teks eksposisi, 4. Kaidah teks eksposisi, 5. Simpulan teks eksposisi, dan yang keenam, menyusun teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi uraian ataupun paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam suatu karangan. Jadi, apabila kita menemukan suatu opini dalam koran ataupun majalah yang seringkali kita temui di kehidupan sehari-hari, maka itu bisa kita kategorikan sebagai sebuah teks eksposisi. Struktur teks eksposisi. Yang pertama adalah tesis. Tesis adalah pengenalan isu, masalah, atau pernyataan umum tentang topik yang akan dibahas. Jadi ketika seorang penulis ingin membuat teks eksposisi, maka ia harus terlebih dahulu membuat pernyataan umum sebagai pengenalan topik kepada sang pembaca. Yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi adalah pendapat atau argumen sebagai penjelas tesis yang berisi fakta untuk memperkuat. Jadi ketika seorang penulis ingin menulis teks eksposisi, maka harus ada fakta yang memperkuat argumennya tersebut. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang adalah kesimpulan dari pendapat sebelumnya. Jadi pada struktur bagian ini, penulis menjelaskan kembali pernyataan umum serta argumentasi yang berisi tentang data dan fakta yang telah didapatnya agar memperkuat kembali argumennya di atas. Unsur teks eksposisi. Jadi, dalam unsur teks eksposisi ini ada dua. Yang pertama adalah gagasan. Gagasan ini adalah ide atau pendapat. Jadi seorang penulis itu menulis berdasarkan kepada ide yang didapatnya. Jadi, ide ini merupakan salah satu fondasi pertama penulis dalam membuat suatu karangan, termasuk juga karangan teks eksposisi. Yang kedua adalah fakta. Fakta adalah kejadian atau peristiwa nyata yang benar-benar terjadi. Jadi pada teks eksposisi, fakta sangat diperlukan, karena tanpa fakta, maka penulis hanya akan dianggap sebagai pura-pura atau abal-abal. Kaidah teks eksposisi. Pertama, menggunakan kata atau istilah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Jadi, misalnya teks eksposisi membahas tentang kebakaran hutan, maka kaidah yang pertama ini pasti akan memuat kata yang berkaitan dengan kebakaran hutan. Contohnya adalah hutan, kebakaran, atau sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Jadi, hubungan argumentasi atau kausalitas ini adalah hubungan sebab akibat. Tentunya kita sudah tidak asing dengan kata sebab akibat. Bisa diberikan contoh, yaitu sebab akibatnya adalah karena, agar, oleh, dan lain-lain. Yang ketiga adalah menggunakan kata yang berhubungan dengan waktu. Jadi, kata yang berhubungan dengan waktu ini contohnya adalah setelah ini, selanjutnya, sebelumnya, dan sebagainya. 4. Menggunakan kata kerja mental. Jadi, kata kerja mental ini adalah kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan. Contohnya adalah membakar, menunjukkan, atau lain-lain. 5. Menggunakan kata perujukan. Kata perujukan ini berarti merujuk kepada suatu hal. Misalnya adalah setelah ini, dan lain-lain.
Yang keenam, menggunakan kata persuasif. Kata persuasif ini adalah kata-kata ajakan. Jadi dalam teks eksposisi itu, unsur ajakan sangat diperlukan karena ajakan itu adalah sebagai interaksi antara penulis dan pembaca. Simpulan teks eksposisi. Pertama, perhatikan judul teks eksposisi. Kedua, temukan gagasan utama setiap paragraf. Ketiga, rangkaikanlah gagasan utama setiap paragraf. Jadi, antara judul dan isi teks eksposisi itu sangat menentukan bagaimana pembaca menyimpulkan teks tersebut. Jadi, antara judul dan isi itu harus saling berkesinambungan. Yang pertama itu kita memperhatikan judulnya, karena judul adalah induk dari teks tersebut. Kemudian, setiap gagasan utama itu pasti memiliki ide pokok. Nah, ide pokok itu kita gabungkan sehingga bisa kita jadikan sebagai suatu kesimpulan yang valid. Menyusun teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik atau masalah. Jadi seorang penulis itu harus terlebih dahulu mengetahui apa yang akan dibahasnya dan apa yang akan ditulisnya. Jadi, ketika ia sudah mendapatkan topik, maka ia akan bisa langsung segera menulis. Yang kedua adalah menyusun kerangka tulisan. Jadi, ketika seorang penulis sudah mendapatkan ide tulisan yang akan dibahasnya, maka ia harus mengumpulkan data dan fakta sebagai bentuk pendukung argumentasi yang akan disampaikannya. Jadi, tulisannya itu bersumber dan bisa dipertanggungjawabkan untuk kedepannya. Jadi seorang penulis itu harus mengetahui terlebih dahulu fakta dan data setelah ia mendapatkan topik yang akan dibahasnya. Yang ketiga adalah mengumpulkan bahan tulisan. Jadi selain fakta dan data, ia juga harus mengetahui apa yang akan ditulisnya. Dan terlebih dahulu, ia harus mengetahui bagaimana struktur penulisannya agar penulisannya itu bisa lebih rapi dan lebih runtut. Yang keempat adalah mengembangkan kerangka. Jadi ketika ia sudah mendapatkan fakta, data, dan argumennya, maka hal itu bisa dikembangkannya menjadi tulisan yang lebih baik lagi. Jadi konsep terakhirnya itu adalah teks yang sudah dikembangkannya menjadi sebuah tulisan yang rapi. Demikian penjelasan singkat tentang teks eksposisi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.